Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya kan? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat menjalankan tugas kita sebagai calon abdi negara. Kembali lagi dengan saya Fitriana, peserta Latsar CPNS Kemenristek Dikti angkatan 121 kelompok 4 BPSDM Sulawesi Tengah. Baik, saat ini saya akan berbagi pengalaman atau cerita tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang kami lakukan pada agenda hari ini, agenda pertama yaitu pada tanggal 4 Oktober 2022. Pada agenda ini yang sebelumnya membahas tentang wawasan kebangsaan, kali ini kita membahas tentang isu-isu kontemporer di mana kami diampu oleh seorang ibu yang sangat cantik dan berpengalaman, yaitu Ibu Dr. Aspina SPD MPD. Dalam materi tersebut, kita dijelaskan bahwa manusia akan selalu dihadapkan pada isu-isu sehingga kita harus memiliki bekal, pengalaman, serta analisis isu yang baik sehingga dengan itu kita mampu menyelesaikan isu tersebut. Melalui agenda ini diharapkan kami sebagai peserta memiliki kemampuan dalam memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS untuk menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Selain itu, dengan membaca atau mempelajari modul-modul pada bagian ini, pada agenda ini, peserta diharapkan mampu memahami tujuan yang akan dicapai, misalnya dengan menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mampu mengidentifikasi isu-isu strategis, serta menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Berangkat dari quotes Bapak Michael Hammer pada tahun 1997, pernyataan menyayap tersebut bisa menjadi bahan renungan bersama, yaitu kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan menjadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang. Dengan menyimak pernyataan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa mulai saat ini kita harus bergegas menentukan bentuk masa depan. Jika tidak, maka orang atau bangsa lain yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Perubahan yang diharapkan terjadi bukanlah sesuatu yang berbeda saja, namun lebih kepada itu, perubahan yang diharapkan yang terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik untuk memuliakan manusia, humanity, prinsip. Pada perubahan ini, perlu disadari bahwa globalisasi dengan pasar bebasnya sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan bentuk dari konsekuensi logis dari interaksi peradaban bangsa. Banyak sekali isu-isu yang menarik perhatian kita sebagai warga negara, di mana di media sosial atau sebagai generasi Z, di mana literasi digital begitu sangat mudah untuk diakses, ada banyak sekali isu-isu yang menjadi perbincangan publik. Misalnya yang pertama, korupsi, kedua, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundry atau pencucian uang, proxy war, dan kejahatan mass communication. Di sini ada salah satunya, misalnya adalah penyebaran berita hoax, apakah itu terkait dengan isu pemerintahan, isu masyarakat, dan banyak sekali contoh-contoh isu yang sangat tidak jelas. Nah, setelah menguraikan beberapa jenis-jenis isu yang sering marak terjadi di negara ini, kita kemudian diberikan materi tentang bagaimana menyadarkan warga kita sebagai warga untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang justru akan memberi pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah, sehingga
Dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan sehingga kita dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang baik. Nah, sebagai hal pertama sebelum kita membahas terkait bagaimana menganalisa isu, harusnya kita harus memahami isu kritikal itu seperti apa. Nah, hal ini perlu diawali dengan memberikan pengertian tentang bagaimana isu itu. Secara umum, isu itu diartikan sebagai sebuah fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, hanya sekedar kabar angin atau desas-desus. Jadi mungkin bisa disamakan dengan istilah hoax. Jadi isu yang tidak muncul di ruang publik atau tidak ada dalam kesadaran kolektif publik tidak dapat dikategorikan sebagai isu strategis atau isu kritikal. Nah, pada dasarnya isu itu terdiri dari 3 kelompok berdasarkan tingkat urgensinya. Yang pertama itu isu saat ini, isu yang sedang berkembang, dan isu potensial. Masing-masing jenis isu ini memiliki karakteristik yang berbeda dari perspektif urgensi ataupun waktu maupun analisis dan strateginya. Nah, terdapat 3 kemampuan yang dapat mempengaruhi kita. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara menghadapi isu-isu yang sedang marak dan bagaimana kita berpikir bahwa itu adalah hal yang perlu dibahas, perlu diklarifikasi ulang. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menghadapi isu-isu tersebut. Yang pertama, yang sebelum itu kita harus mengidentifikasi isu-isu tersebut. Nah, sebagai langkah terakhir adalah kita memberikan gagasan kreatif penyelesaian isu-isu tersebut. Apa yang kita kaji. Nah, di sini bisa menggunakan teknik analisis kesenjangan atau gap analysis, di mana dengan analisis ini kita mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Seperti itu. Jadi sebagai kesimpulan bahwa strategi untuk menangani isu itu kita harus bersikap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta terintegrasi atau komprehensif. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analisis, objektif terhadap suatu persoalan sehingga dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Baik, sekian dari saya untuk tugas agenda kali ini. Sampai ketemu di tugas agenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.